warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Ali Putranto untuk membahas mengenal manusia purba. Yang pertama, kita masuk ya, langsung saja. Tujuan pembelajarannya menunjukkan nilai-nilai syukur pada ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Jadi agar kita bisa bersyukur, bisa dilahirkan di zaman yang modern pada saat ini, penuh dengan fasilitas, penuh dengan hal-hal yang baik, serba tidak kekurangan dan lain sebagainya. Kemudian berlaku jujur dan bertanggung jawab dalam mengerjakan tugas-tugas dari pembelajaran sejarah. Yang ketiga, menganalisis Sangiran sebagai pusat perkembangan manusia purba. Jadi bagi kalian yang belum tahu Sangiran itu di mana, atau ada yang sudah pernah berkunjung di sana, ya mari kita pelajari bersama ya di video kali ini. Kemudian menganalisis penemuan fosil di Sangiran dan di Trinil. Yang terakhir, menganalisis jenis dan ciri-ciri manusia praaksara. Kemarin sudah tahu ya, zaman praaksara itu adalah zaman dimana manusia belum mengenal tulisan. Ya, kita masuk ke pembelajaran Sangiran. Sudah banyak yang tahu ya, Sangiran itu di mana? Sangiran itu ada di daerah Sragen, tepatnya di Kabupaten Sragen yang berbatasan dengan Kabupaten Karanganyar. Di Sangiran ini merupakan museum yang paling lengkap di Asia, manusia purba yang terlengkap di Asia. Nah, ini adalah landscape atau tampilan dari Sangiran itu berada. Di sana kalian bisa menemukan tulang belulang, bisa menemukan fosil, bisa menemukan fosil-fosil baik itu tulang ataupun tanah ataupun batu ataupun sketsa dari manusia purba itu sendiri. Di sana sangat komplit. Ya, siapa tahu kalian bisa berkunjung ke sana nanti kalau kita sudah tidak mengalami masa pandemi seperti ini ya. Semoga kita berharap pandemi ini akan segera berakhir. Nah, tahun 1864 ada yang bernama P.E.C. Semuling. Dia menemukan situs Sangiran ini. Ternyata situs Sangiran ini ditemukan oleh orang luar negeri yang bernama P.E.C. Semuling. Kemudian tahun 1934 dilanjutkan penelitiannya oleh Gustav Heinrich von Königswald yang menemukan fosil Homo erectus. Di tahun 1996, situs Sangiran akhirnya ditetapkan sebagai situs warisan budaya dunia oleh UNESCO, atau badan PBB yang mengurusi tentang pendidikan dan kebudayaan. Nah, karena Sangiran memberikan gambaran yang nyata tentang evolusi budaya, binatang, manusia, juga lingkungan. Nah, si von Königswald ini adalah seorang paleontolog dan geolog kelahiran Berlin. Jadi dia yang mempelajari tentang fosil-fosil, kemudian dia ahli tentang bumi dan lain sebagainya. Dia adalah orang keturunan Jerman. Nah, di Trinil mungkin kalian agak sedikit asing ya kalau di Trinil, tapi di Trinil juga merupakan situs tempat di mana kita juga bisa menemukan fosil-fosil manusia purba. Trinil ini berada di daerah Ngawi, Jawa Timur, yang berada di sebuah desa di pinggiran Bengawan Solo, termasuk dalam Kabupaten Ngawi ya, Jawa Timur. Kemudian tahun 1893
ada seorang kebangsaan Belanda yang bernama Eugene Dubois menemukan fosil Pithecanthropus erectus dan beberapa buah tulang paha baik utuh ataupun fragmen. Fragmen itu berupa potongan-potongan kecil ya. Nah, ini adalah situasi ilustrasi di mana fosil-fosil manusia purba yang sudah dibentuk sketsa di Museum Trinil yang terletak di Ngawi, Jawa Timur. Nah, si Eugene Dubois ini adalah ahli anatomi atau struktur tubuh makhluk hidup asal Belanda. Dia menemukan Pithecanthropus erectus atau manusia kera yang berjalan tegak. Nah, ini adalah peta di mana situs-situs tersebut ditemukan. Ada di daerah Sangiran, di daerah Trinil, di daerah Ngandong, dan di daerah Mojokerto. Nah, yang perlu kalian amati adalah ternyata situs-situs tersebut ditemukan di daerah pinggiran sungai. Kenapa? Ya karena ternyata sungai merupakan sumber kehidupan pada masa lampau ya, dimana kita di dekat sungai bisa menemukan air yang lebih dekat, kita bisa menemukan tanaman yang subur, kemudian bahan pangan yang bisa lebih mudah didapat, ataupun hewan-hewan yang sedang minum kita bisa memburu dan lain sebagainya. Jadi kenapa kok situs-situs purbakala banyak ditemukan di daerah pinggiran sungai. Nah, jenis manusia purba yang kita pelajari di sini adalah ada tipe ataupun jenis Meganthropus, Pithecanthropus, dan Homo. Di Meganthropus ada Paleojavanicus, Pithecanthropus erectus, Mojokertensis, Soloensis, ada Homo erectus, Homo sapiens, nah dan lain sebagainya. Sebenarnya manusia purba itu ada banyak sekali, tergantung di mana fosilnya ditemukan. Biasanya dinamai di mana tempatnya ditemukan. Ada Java, ada Mojokerto, ada Solo, kemudian ada Wajah, ada Flores, dan lain sebagainya. Bahkan di luar negeri juga ada, tergantung di mana tempat dia ditemukan. Yang pertama, Meganthropus paleojavanicus. Nah, ini adalah fosil tulangnya. Meganthropus paleojavanicus yang berarti manusia besar. Jadi Meganthropus itu adalah manusia yang besar atau makhluk besar yang tertua, paleo itu tertua, yang hidup di Pulau Jawa. Kenapa disebut manusia besar yang tertua? Karena ciri-cirinya rahang atas dan bawah yang kuat, badan tegap, memiliki tulang pipi yang kuat, kening dan bagian belakang menonjol, dan tingginya sekitar kurang lebih 210 cm ya rata-rata. Jadi memang sangat tinggi. Tetapi volume otak antara 600 sampai 900 cc. Jadi ini masih kategori volumenya kecil bagi ukuran manusia purba. Jadi memang mereka hanya mengandalkan otot untuk bertahan hidup atau mencari makan mungkin. Jadi mereka belum bisa menciptakan makanan sendiri. Meganthropus paleojavanicus ditemukan di Sangiran tahun 1941 oleh von Koenigswald. Yang kedua, Pithecanthropus erectus. Pithecanthropus erectus adalah manusia kera yang berjalan tegak. Jadi Pithecanthropus itu adalah manusia kera dan erectus tegak ya. Nah, Pithecanthropus erectus ini sering dihubungkan dengan teori evolusi Darwin ya. Jadi Darwin mengatakan bahwa seluruh umat manusia memang terjadi karena proses evolusi atau perubahan yang sangat lama yang terjadi pada manusia. Tapi ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Nah, silahkan kalian berpendapat, silahkan kalian cari referensi, siapa tahu kalian bisa memecahkan teori ini ataupun punya teori yang lain.
ciri-ciri Pithecanthropus paleojavanicus atau Pithecanthropus erectus, volume otaknya sekarang sudah meningkat ya, 759 sampai 1350 cc, tinggi badan sekitar 165 sampai 180 cm, jadi sudah menyusut. Bentuk tubuh tetap tegak, memakan segalanya atau omnivora, bentuk geram kuat, rahang kuat, tonjolan kening tebal, bentuk hidung tebal, tidak memiliki dagu, bagian belakang kepala tampak menonjol, tulang paha menunjukkan makhluk itu berjalan tegak. Jadi yang paling penting adalah ternyata volume otak dari Pithecanthropus erectus ini meningkat, tetapi badannya sudah agak sedikit menyusut ya, karena mereka sudah mulai menggunakan otaknya untuk bertahan hidup daripada ototnya. Mereka sudah tidak membutuhkan banyak tenaga untuk mencari makan. Mereka menggunakan otaknya. Pithecanthropus erectus ini ditemukan di Trinil atau di sekitar Lembah Bengan Solo tahun 1890 oleh Eugene Dubois, orang Belanda ya. Yang kedua, Pithecanthropus mojokertensis, sesuai namanya, tentu saja ditemukan di daerah Mojokerto. Fosil yang ditemukan hanya berupa fosil anak-anak, jadi fosil orang tuanya belum ketemu. Siapa tahu kalian mau mencari di sekitar rumah kalian, siapa tahu ketemu. Pithecanthropus mojokertensis ditemukan di daerah Perning, Mojokerto tahun 1936, lagi-lagi oleh von Koenigswarth ya. Jadi si von Koenigswarth ini memang tidak hanya di satu tempat, dia meneliti di tempat-tempat yang ada di Indonesia. Pithecanthropus soloensis yang manusia kera dari Solo, atau ditemukan tepatnya di daerah Solo. Nah, Pithecanthropus ini lebih tinggi tingkatannya dari ya Pithecanthropus mojokertensis atau yang ditemukan di daerah Mojokerto. Ya mungkin karena volume otaknya lebih besar. Nah, Pithecanthropus soloensis ditemukan di daerah Ngandong atau di sekitar Bengawan Solo, di daerah dekatnya Trinil juga ya. Penemunya adalah von Koenigswarth dan Weidenreich. Nah, yang terakhir ada Homo erectus. Tentu saja Homo erectus ini lebih cerdas daripada Meganthropus dan Pithecanthropus. Nah, Homo erectus ini ciri-cirinya adalah tulang dahi masih menonjol, bentuk muka lebar, rahang dan gigi menyusut, hidung lebar besar, volume otak sekarang lebih meningkat ya, 1000 sampai 1200 cc, beratnya 30 sampai 150 kg, pemakan segalanya atau omnivora, food producing atau bisa menghasilkan makanan sendiri, baik itu bercocok tanam, memelihara hewan ternak, nah dan lain sebagainya. Kemudian berjalan tegak sempurna, itu adalah ciri-ciri dari Homo erectus. Nah, kemudian ada Homo sapiens. Nah, bisa kalian perhatikan ya, ini adalah ilustrasi dari volume tengkorak antara Meganthropus, Pithecanthropus dan Homo sapiens. Jadi Homo sapiens itu volume otaknya lebih besar. Nah, seperti ini kalau tampak samping ya. Perbedaannya sangat mencolok di volume otak. Homo sapiens artinya manusia yang sempurna. Jadi karena Homo sapiens ini ya sama seperti kita, sudah bisa melakukan hal-hal yang cerdas. Homo sapiens ditemukan di Wajak Bengawan Solo tahun 1931 atau sampai dengan 1933 oleh von Koenigswarth, Eugene Dubois dan van Strisoten. Kemudian Homo wajakensis berasal dari wajak, termasuk golongan Australoid. Nah, kalau Australoid itu merupakan ras ya. Ada Kaukasoid, ada Negroid dan lain sebagainya. Ditemukan di daerah Tulungagung tahun 1989 oleh van Strisoten.
Nah, ada juga Homo soloensis yang ditemukan di daerah Solo tahun 1931 sampai 1934 oleh Van Schonewald dan Weidenreich. Yang terakhir ada Homo floresiensis atau manusia liang buah. Nah, manusia ini adalah manusia purba yang kecil ukurannya, sangat kecil ya. Nah, tengkoraknya tentu saja ukurannya kecil tapi volume otaknya besar karena termasuk homo. Jadi memang ukurannya yang mungil kayak orang orang kerdil atau kurcaci mungkin ya. Nah, Homo floresiensis atau manusia liang buah ditemukan di daerah Flores ketika dilakukan penggalian gabungan oleh tim Indonesia dan Australia tahun 2004. Dalam kedalaman 5 meter ditemukan fosil manusia yang belum membatu, masih berupa tulang dan ukurannya amat kecil. Manusia kerdil dari Flores ini diperkirakan hidup antara 94.000 sampai 13.000 tahun sebelum Masehi. Nah, ciri-cirinya tinggi tubuhnya kurang dari 1 meter, jadi sangat kecil ya. Kemudian berbadan tegap, jadi tidak cebol, jadi memang kecil, ukurannya mungil. Volume otak kurang dari 400 cc dan juga tidak mempunyai dagu, tulang dagu maksudnya. Nah, ini adalah goa tempat ditemukannya fosil manusia liang buah Nusa Tenggara Timur. Nah, di dalam ini dilakukan penelitian. Nah, ini adalah soal-soal kalian bisa kerjakan ya, nanti silahkan dikerjakan, kemudian silahkan kalian foto hasil kerja kalian dan kirimkan kepada saya. Oke, sampai di sini dulu. Jika ada pertanyaan dan mungkin saran dan kritik silahkan sampaikan. Semoga kita segera bisa bertemu ya. Sampai jumpa, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.